dan dengan apa tuh namanya kalau bisa dihitung muridnya baru satu ya Mister ya. Alhamdulillah baru satu dan itu prosesnya gitu. Jadi nggak mungkin ya kalau kita lihat kayak kampung Inggris Pare di sana sekarang yang rame itu kan yang hari ini ya. Kita nggak tahu tuh awal-awal Dulunya gimana. bagaimana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo S, balik lagi sama saya Nur Sidik. Kali ini kita lagi di satu tempat di Depok, lagi bareng sama Mister Nandar. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang kursusan bahasa Inggris yang dibuat sama Mister Nandar di Depok ini. Tapi sebelum kita jauh ke situ, apa tuh namanya intermezzo dulu tentang Mister Nandar. Iya. Jadi yang gue tahu Mister Nandar itu waktu itu kita pernah Pertama bertemu ya. ya pertama bertemu itu di Mampu Resto. Mangking. Iya, Mangking. Ya, maksudnya tapi kayaknya kalau saya yang jelasin agak takut salah gitu ya infonya. Jadi langsung tanya Mister Nandar aja. Oke, Mister. Nama lengkap siapa nih? Eh, Rabah Haris Munandar ya, Rabah Haris Munandar tapi biasa dipanggil Nandar. Sekarang lagi merintis kampung Inggris bedahan ya. Dulu pertama ketemu Mister Sidik itu waktu tim kampung Inggris Jakarta sedang membuat tim baru ya di 2016 kalau nggak salah ya. Iya, itu baru baru lulus kuliah saya. Terus ya, saya juga baru Waktu itu Mister Nandar masih kuliah kalau nggak salah. masih kuliah ya, Iya. cuma udah semester, saya kan diploma setahun, jadi itu udah Hmm. semester 2-nya, udah akhir-akhir habis lebaran kalau nggak salah itu. Iya betul, habis lebaran. Lebaran ya, sebelum lebaran saya ikut kelas Mister Fari, kemudian eh, ditawari untuk gabung sama timnya Mister Fari, dan kita ketemu di Manking Resto ya, Hmm. di UI Depok Iya, ya. itu cerita pertama Singkatnya kali ya, ketemu singkatnya. Mister Nandar. Jadi Mister Nandar itu apa tuh namanya masih fokus sama apa tuh namanya dunia Dunia pendidikan ya. lah ya bisa dibilang gitu. Jadi sampai hari ini Mister Nandar masih buka kursusan bahasa Inggris dan sering pindah-pindah sih. Maksudnya Nggak betah. nggak tahu kenapa sering pindah-pindahnya. Jadi Ya, banyak uh, banyak alasannya ya. Banyak alasan. Mister Nandar tuh sekarang masih merintis lah ya bisa dibilang gitu. Oh iya, sekarang lagi merintis di Bedahan ya, di Sawangan Depok tuh. Sebenarnya konsepnya bukan nggak jauh beda, emang sama aja gitu kayak konsep kampung Inggris seperti yang saya pelajari yang dari kampung Inggris Jakarta, karena dulu lama eh, ikut Mister Far itu lumayan, sekitar 3 tahun, tapi keluar masuk sih di situ, keluar masuk. Dan menurut saya konsep kampung Inggris itu masih layak untuk dikembangkan gitu, masih untuk di tempat-tempat lain gitu ya. Sekarang ini sedang coba buka di Depok, di Sawangan. Alhamdulillah saya nemuin sebuah tempat yang kayaknya menurut saya bagus itu untuk dijadikan, membawa konsep kampung Inggris itu, karena kan konsep kampung Inggris itu apa namanya, ciri khas itu dia ada beberapa kursusan ya, jadi mengcluster gitu. Hmm. Ada beberapa kursusan bahasa Inggris berkumpul di satu tempat yang berdekatan, kemudian juga tempatnya asik buat sepedahan ya, kalau di Kediri itu Iya, seperti itu kan ya, buat Pare. sepedahan. Terus ya, insya Allah harapannya bisa mengembangkan eh, dan meningkatkan perekonomian di tempat ini gitu. Amin. Insya Allah. Amin, amin. Berarti intinya uh, bisa dibilang pengen kayak bisa bikin kampung Inggris kayak di Pare lah gitu ya, Mister ya. Iya, karena emang kita ngikutin banget kiblatnya ke sana gitu. Iya. Kiblat konsepnya itu udah dari Hmm. Kediri. Kita mau emang seperti di sana itu kan sekarang, awalnya mungkin orang nggak tahu Pare, sekarang Hmm. Ya. ya orang berdatangan dari Iya. mana aja gitu. Bahkan mungkin di uh, apa namanya, di berita-berita internasional mungkin sudah ada. Saya sempat dengar dari teman, cuma belum saya cek. Hmm. Iya.
di Kediri itu udah sampai luar gitu. Intinya kalau orang yang udah emang maksudnya kalau orang-orang yang pengen belajar bahasa Inggris pasti kayaknya pernah denger Pare lah minimal Rata-rata ya, walaupun belum pernah ke sana tapi pernah denger. kampung Inggris ya. Iya, Nama kampung Inggris iya. itu sudah familiar sih, sudah Familiar. di telinga masyarakat Indonesia itu. Nah, makanya kita pakai konsep ini kita bawa untuk lebih mudah mempromosikannya. Hmm. Nah, apa kan sebelum di Depok ini kan, maksudnya terlebih emang Mister Nadar kan passionnya ngajar ya. Iya bisa dibilang gitu kan. Oke itu pas di Kampung Inggris Jakarta, kita sempet nih bareng gitu kan kayak ngajar. Cuman saya mental. Ini yang mana nih? 2018 ya. Waktu itu kan ada Mister Aris, Mister Cece, Mister Nandar, Mister Faris, sama Mister Amar, 5 kan. Saya terakhir sebenarnya. Iya, dan terus Mister Nandar bikin di sana nama kursusannya Batavia waktu itu. Dan nggak lama ya di sana Mister apa berapa lama sih di Kinjak itu? Iya, seperti tadi saya bilang kan saya bisa di Kampung Inggris Jakarta itu sempat keluar sekitar 3 tahun tapi keluar masuk ya. Mungkin itu di tahun kedua kalau nggak salah. Tahun kedua itu di 2008. Sekitar tahun ya tahun kedua atau ketiga lah. Itu 2018 Juli kalau nggak salah. Karena saya Julinya itu Juni masih ngajar di Bekasi. Saya udah nggak ngajar di Bekasi, lanjut di Kampung Inggris Jakarta eh, sekitar Juli kalau nggak salah ya. Ya saya gabung lagi sama waktu itu timnya lagi ada utamanya itu intinya ya Mr. Fari, Mr. Amar, Mr. Cece, Mr. Sidik, Mr. Aris ada berlima kalau nggak salah ya, sama guru-guru yang lainnya juga yang membantu ada juga ya kayak Miss Cynthia atau Mr. Kowi di kelas anak-anak. Kemudian ya udah saya gabung lagi kan emang waktu itu karena lagi rame juga. Kemudian untuk di September itu kita ada strategi apa namanya pemecahan ya. Kita bikin masing-masing jadi tadinya hanya satu kursusan kita bikin masing-masing jadi ada Trev, ada Flexible sama Batavia ya. Saya sama Pak Jamal itu membangun namanya Batavia itu kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ya, berjalan 3 bulan dari kalau nggak salah September, Oktober, November sampai Desember lah, sampai akhir tahun itu terakhir akhir tahun eh, Oktober, November, Desember ya, dari Oktober berarti ya. Itu berjalan ada muridnya tapi karena waktu itu mungkin saya mentalnya nggak kuat ya, masih baru, akhirnya saya diajak bergabung lagi di Trev di Mister Fari. Saya gabung ke timnya Mister Fari lagi sekitar sampai April lah, dari Januari sampai April. Kemudian saya resign. Ya itulah perjalanan ya. Iya, Sebenarnya masih sebelum itu banyak lagi. Iya. Dari 2016 ya, dari yang awal bareng sama Mr. Sidik tapi nggak jadi Mr. Sidik. Iya. Dan oh iya, tadi kan kita sempat ngomongin kayak Mister Fari, Pak Jamal, dan itu kalau teman-teman kalau pengen tahu tentang Kampung Inggris Jakarta bisa kunjungi linknya di link deskripsi sama apa tuh namanya. Siapa tahu yang teman-teman yang di Jakarta kalau mau kursus bahasa Inggris bisa cek di Kampung Inggris Jakarta di situ. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang ngebuat saya itu harus ditanyain nih ke Mister Anar nih. Kok berani gitu? Maksudnya dalam artian kok berani di saat COVID pandemi gini tuh tiba-tiba buka usaha kursusan lagi ya, yang mana apa tuh namanya sekolah aja tutup gitu kan, Mbak. Apa tuh namanya quote unquote-nya gitu. Ya. Iya. Ya sebenarnya banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan. Awalnya itu saya malah justru mau bergabung lagi sama Mr. Amar kan. Saya awalnya mau bergabung bantuin Flexible yang sedang menjalankan online class ya. Tapi saya pikir lebih efisien saya buka sendiri dan
menurut saya ini justru momen yang pas gitu. Karena banyak kursusan yang tutup, otomatis kita punya pasar kan gitu. Meskipun yang tetap sepi, tapi nggak masalah. Eh, Seenggaknya kita mulai dulu aja dulu, kayak ya kayak quotesnya. Mulai aja dulu. Tapi emang saya nggak apa namanya serta merta mulai ya. Saya juga mempelajari situasi juga dari, contohnya dari ada satu channel, eh, kita sebut aja nggak boleh, Pamardigo, itu saya Oh iya, nggak ikuti apa-apa. channelnya. Beliau itu emang suka membahas situasi keadaan yang ada sekarang ini, situasi terutama untuk eh, bisnis-bisnis kecil ya, atau UMKM ya, itu suka dibahas. Dan kesimpulannya, ini saat yang pas, tepat gitu, karena bisa jadi ini momen yang pas dan nggak akan terulang. Justru kalau kita tunda, nantinya malah kita nggak berbuat apa-apa gitu. Berarti poinnya kalau emang udah niat usaha mah ya mulai aja dulu maksudnya. Kalau Tapi mulai dengan perencanaan bukan mulai hanya buka-buka enggak. kita tetap harus perlu banget apa namanya, lihat kondisi, lihat pelajari situasi yang ada gitu. Eh, karena nggak nggak apa namanya, sekadar modal berani aja itu nggak cukup gitu. Tetap kita perlu pelajari persiapannya sama situasinya gitu ya. Berarti intinya kalau mau buka usaha mah ya buka aja tapi dengan perencanaan, jangan konyol juga. Karena usaha itu kan makan waktu, tenaga, duit pastinya gitu kan. Jadi biar apa yang diharapkan bisa dicapai lah gitu ya, Betul. Mister. Iya. Dan emang harus berani ambil resiko juga, penting, karena kita juga udah apa namanya, udah pelajari resikonya apa eh, kalau misalnya emang gagal, ya resikonya apa. Tapi di satu sisi ini juga momen gitu. Jangan sia-siakan momen gitu. Itu aja sih, itu aja. Resiko dan momen itu yang jadi pertimbangan juga. Resiko dan momen itu nggak, momen yang sama nggak datang dua kali. Iya. Ada momentum, ada keberanian, ada kesempatan dan ada perencanaan. Ada duit juga. Tapi duit itu bukan faktor utama ya. Bukan utama, justru keberanian. Karena tetap uang, modal perlu, tapi uh, segala kayak segala sesuatunya bisa diefisiensikan gitu. Kayak misalnya, oke nih saya mau buka usaha, tapi uangnya cuma misalnya taruhlah di bawah 2 juta, atau cuma di bawah 1,5 juta. Saya sendiri di bawah 2 juta lah taruh. Ya udah, kita nyari tempat jangan yang terlalu mahal, jangan yang nyari yang 5 juta ya, sebulan. Betul. Bahkan awalnya saya mau numpang sama temen gitu. Numpang, yang penting jangan di rumah saya. Pertama, karena komplek, itu agak susah dimasuki orang. Kedua, tempatnya cukup dan ada toiletnya bersih gitu. Toiletnya bersih itu penting. Makanya, tapi saya belum dapat untuk yang bisa ditumpangin. Akhirnya saya nyari tempat yang lumayan murah gitu. Alhamdulillah dapat di sini, Bedahan. Uh, Sama teman, saya dibantu teman juga nyari emang nih kampungnya teman. Kita nyari di sini, alhamdulillah langsung dapat sehari itu juga. Pas nyari dapat, bookingnya 3 hari kemudian saya booking. Alhamdulillah. Dan by the way kita lagi ada di kelas ini. Ini dia kelasnya. Emang apa tuh namanya, masih ini Mister Nanda ini benar-benar lagi merintis banget di sini. Udah berjalan berapa lama sih Mister? Ini hampir sebulan. Oh, Di hampir sini, sebulan. Di sini hampir sebulan. Ini juga baru dicat. Ya. Mantap. Karena yang punya kontrakan juga mau serius, mau memperbagus kontrakannya. Dan alhamdulillah saya momennya pas, lagi-lagi datang di saat yang tepat. Iya. Jadi apa tuh namanya? Kalau emang mau buka usaha ya mulai aja dengan perencanaan yang tadi Mister Nanda sampaikan. Dan oh iya, tadi udah kejawab belum ya yang kenapa nekat? Udah ya?
iya udah yang Udah. kenapa nekat itu kayak tadi itu momen sama Hmm. kita nggak sekedar nekat sih ya Hmm. sebenarnya, nggak sekedar nekat tapi lihat kita pertimbangan antara momen dan resikonya gitu Hmm. dipertimbangkan. Kalau lebih besar resikonya mendingan ya jangan, tapi kalau lebih besar momennya gitu ya kita sikat aja. Oke. Oke, selama 1 bulan di bedahan, bedahan ya. Bedahan ya. Ya, selama Insya Allah kampung Inggris bedahan. amin. Semoga menjadi kampung Inggris bedahan dan rame, terus kursusannya jadi banyak, banyak Amin. banyak yang lain yang datang ke sini dan Silakan buka di datang ya. sini. Kalau boleh tahu nih, Mister, selama 1 bulan di sini, Ngapain aja? bukan, bukan, ini kan di musim pandemi gini ya. Nah, apa tuh namanya? Kebanyakan kan orang belajarnya dari rumah nih. Jadi sudah berapa muridnya gitu misal, yang real semenjak Mister pindah ke sini? Iya, karena kalau untuk les kan nggak banyak-banyak ya. Ya. Saya pikir tetap bisa dijalanin asal yang penting datang cuci tangan. Nah, itu untuk saat ini baru ada satu sih, satu anak yang itu juga anak lama ya, anak murid saya yang lama di tempat saya, di rumah saya dulu kelasnya Oh, dulu bisa buka di sebelum di sini tuh di rumah, ada bukan di rumah, bukan di tapi rumah, kursusan biasa aja gitu. tempat les biasa, namanya EEC Flexi School dulu. Hmm. Tapi karena pindah ke sini kita ganti IIC Bedahan. Eh, ya alhamdulillah satu orang itu ikut, sisanya belum. Di sana dulu sempat ada sekitar 10 orang, Hmm. mungkin karena jarak bisa jadi karena atau memang karena masih pandemi, Hmm. tapi karena yang satu anak ini sepertinya butuh dan dia ikut lagi gitu, butuh kelas dan dia ikut lagi karena perlu bimbingan. Kemudian juga ada beberapa sih, kemarin kita lagi promo untuk anak Hmm. sini kita gratisin selama batasnya konfirmasinya tuh bulan Agustus, kita promosiin dulu belajar apa namanya gratis, kita bilangnya beasiswa gitu. Oh, iya, 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 Ya iya, iya. beasiswa belajar gratis 3 bulan, Waduh, nggak tanggung tanggung, 3 bulan belajar bahasa Inggris gratis dan tapi momennya sudah mau habis. ya momennya udah mau habis. Sekarang Masih ada, masih ada. masih bisa tanggal 31. Ah, jadi teman-teman yang merasa rumahnya di dekat Bedahan, Di khusus RW 3, oh khusus RW 3. kan RW 3, tapi nggak ini aja sih, saya juga menawarkan ke lembaga teman saya yang di Jakarta ya, dia punya bimbel, eh, itu saya infoin anak-anak dia boleh ikut yang promosi itu. Ikut promosi 3 bulan, mungkin kalau di secara normal itu bisa habis 10 juta mungkin ya kalau Ya, untuk belajar, tapi ya namanya promosi ya, iya. nggak masalah gitu. Yang penting ya gimana supaya nih beritanya tersebar dulu viral, terus Amin. rame orang mau datang sini juga. Amin. Amin. Jadi intinya sekarang Mister Nanda lagi buka promosi. Kita doain biar usaha yang dibuat sama Mister Nandar ini, kursusan ini jadi rame. Terlebih kan bukan hanya apa tuh namanya ngajarnya nggak sekedar ngajar aja kan ya Mister. Eh, Karakter juga kita perhatikan gitu, karakter anak-anak apa peserta ya, kita nggak semuanya anak-anak di sini juga banyak, depannya banyak yang kelas dewasa gitu. Intinya kita perhatikan karakternya juga dimeluruskan. Tapi juga di sini saya meskipun sendiri tapi saya juga banyak terbantu dari orang-orang sekitar juga, dari beberapa uh, dari orang tua juga disupport ya, disupport ya, di apa namanya didukungnya dari orang tua juga, dari teman-teman dekat juga, makanya yang nyari tempat sini dulu sama temen ya, sama ya kayak misalnya sidik ini juga. Saya merasa terbantu karena ada yang membantu memviralkan. Asik. Iya sih. Ya meskipun sendirian tapi saya merasa terbantu dari orang-orang sekitar juga ya, karena untuk itu kita perlu apa namanya memperbaiki hubungan juga ya, apa namanya memperbagus hubungan sama orang-orang sekitar. Oke, apa itu namanya? Ya kurang lebih begitu. Apa itu namanya perjalanan Mister Nandar dan udah 1 bulan di sini dan dengan apa tuh namanya kalau bisa dihitung muridnya baru satu ya Mister ya. Alhamdulillah baru satu dan itu prosesnya gitu. Jadi nggak mungkin ya kalau kita lihat kayak kampung Inggris
Pare di sana sekarang yang rame itu kan yang hari ini ya. Kita nggak tahu tuh awal-awal Dulunya gimana. bagaimana Iya. Mr. Kalen ya. Oh, sekali. Dia yang perintis itu. Kalau di Jakarta Mr. Fari dia Hmm. sama berempat itu Mr. Fari, Mr. Moklis, Mr. Nanda sama Mr. Aldi dulu ya. Hmm. Sempat ya kita terinspirasi dari mereka gitu. Iya. Jadi Mister Nandar ini keren, maksudnya di saat orang lain apa tuh namanya pusing-pusing dia buka usaha gitu kan dan di apa justru menurut Mister Nandar pandemi ini adalah sebuah momentum gitu. Nah jadi ini kan semua orang punya persepsi yang beda, cara pandang yang beda. Tapi intinya kita doain semoga ini rame gitu kan dan apa tuh namanya pasti berdampak karena ini pendidikan gitu kan dan terlebih bahasa Inggris siapa sih yang nggak butuh bahasa Inggris hari ini gitu kan. Rata-rata butuh sih. Iya. Meskipun nggak semua, Iya emang nggak semua sih cuma tapi kebanyakan. kebanyakan tuh gitu. Oh iya ada pesan 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 lagi pesan-pesan bisa untuk yang nonton Viewers apa nih tentang apanya tentang membuka oh maksudnya iya ya kan mungkin maksudnya teman-teman yang mau buka usaha buka gitu. usaha apa aja ya misalnya atau di dunia pendidikan atau kuliner atau yang lagi viral ayam geprek atau es kopi itu lagi apa namanya atau juga working space juga lagi high apa namanya lagi naik ya. Ya tentunya berani aja dulu tapi beraninya itu nggak sekedar nekat tapi juga tetap ada pertimbangan perhitungan ditimbang antara apa namanya peluang sama resikonya itu ditimbang kalau kira-kira resikonya nggak begitu parah ya kita ambil aja gitu namanya setiap keputusan ada resikonya gitu setiap keputusan ada resikonya. Oke, kurang lebih itu tadi berikut pesan-pesannya dari Mister Nandar. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat. ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Intinya yang mau buka usaha jangan ragu, yakin dengan usaha yang memang yang memang teman-teman pengen buka dan terlebih harus yang disukain. Ya kan tadi poinnya tuh, yang disukain. Misalnya suka A tapi buka Z, jadi nggak nyambung ya, Mister ya. Sama Hmm. pasar juga gitu ya. Tapi nggak sekedar yang kita sukain tapi benar-benar emang ada pasarnya gitu ada pasarnya ada gitu karena kalau sekedar yang kita sukain bisa jadi pasarnya belum tentu ada tapi pasarnya juga gitu kira-kira masih ada nggak nih pasar misalnya saya di bahasa Inggris yang anak-anak yang perlu les ya menurut saya masih ada sih gitu Masih banyak. pasarnya itu paling penting sih pasar ya seperti Pasar. juga. Oke. Eh kurang lebih gitulah. Jadi kita doain sama-sama usahanya Mister Nanda biar rame, prosesnya dipermudah dan pastinya Mister Nandar ngajarnya itu bukan ngajar kayak kursusan biasa ya yang ya mungkin kalau teman-teman yang udah pernah ke Pare atau kemana itu kan mereka tuh punya metode-metode tersendiri untuk bikin si murid itu bisa cepat eh apa tuh namanya perkembangannya itu bisa cepat gitu kan tapi intinya sehebat apapun gurunya kalau muridnya malas-malasan mah ya tetap aja gitu kan cuman apa intinya metode kampung Inggris itu mereka punya metode sendiri untuk mengembangkan setiap muridnya gitu ya Mister. Ciri khas masing-masing lah intinya Setiap teacher punya ciri khas masing-masing tapi tadi Mister bilang saya Mister Sidik wah saya jadi harus saya. kalau di sana kan panggilnya kita ya Mister Sidik Mister Aris ya. Mister Aris gimana kabarnya Ya, Mister Haris bagus. Ya mungkin saya salah satu calon guru yang tidak jadi. enggak juga sih ya tergantung Iya. Sayanya yang mabur. Aduh. karena dulu saya lihat sempat lihat kelas tersebut juga lumayan seru juga Ya, ya intinya saya suka. Sebenarnya saya suka juga ngajar. tapi ada yang lebih disukai Iya, cuman ada yang lebih disukai dan terlebih emang apa eh, ngajar itu kan intinya kan ada pertarungan batin sih ya, passion Mister. ya Ya maksudnya
ngajarin itu kan punya misi, maksudnya kita nggak hanya nge-share apa yang kita bisa ke orang lain, tapi kita punya tanggung jawab biar yang kita ajarin atau ya biar bisa dibilang yang kita ajarin itu mereka berkembang. Nah, apa tuh namanya? eh Misi itu tuh yang tanggung jawab tanggung jawab itu tuh yang nggak ini membebani ya, membebani, bisa dibilang jadi beban gitu buat membebani buat saya. yang ada gitu. Mm. Oke, ada lagi, Mister? Saya rasa cukup ya, udah Oke. panjang banget mungkin kepanjangan. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kita ya balik lagi kita doain semoga Kampung Inggris Bedahan ini jadi dikenal banyak Jadi orang, beneran kamu jadi Inggris. beneran Kampung Inggris karena hari ini bulan Agustus ya. Enggak, 2020. Ya, hari ini 2020 di ESC Bedahan baru ada satu. Semoga bulan depan atau tahun depan itu berkembang lebih cepat lagi. Amin. Oke, sekian dari saya sama Mister Nandar. Terima kasih sudah nonton dan semoga teman-teman yang nonton bisa dapat manfaatnya. Jadi waktu nontonnya itu nggak cuma nonton yang nggak berguna gitu, asik. Iya, nontonnya yang bermanfaat dan apa ya? Ya kalau teman-teman suka sama videonya boleh di-share ke yang lain. Grup keluarga enggak, nanti jadi ini apa? Obrolan. Ya intinya kalau teman-teman suka videonya boleh share. Jangan lupa untuk apa komen kalau emang ada sesuatu yang kurang pas dari cara kita menyampaikan juga. Mm. Dan ya sekian dari kita berdua. Terima kasih dan jangan lupa belajar bahasa Inggris. Oke. Okay. Iya, dadah.